Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan berbagi lagi Mas Bro ya. Jika sampean menemui motor yang jenisnya Aerox, kemudian NMAX ya, Aerox, NMAX. Nah, ketika sensor speednya tidak jalan ya ini. Nah, di sini ya. Ini kan angka kosong ya kilometernya. Nah, ketika dibuat jalan ini tidak jalan, ini lampu mili melotot, kan nggak bisa dibaca dengan manual seperti Honda. Tapi kalau ini bisanya dibaca dengan scanner yang khususnya bisa canggih gitu loh Mas ya. Bisa canggih. Tapi kalau ini walaupun tidak sampean reset ya, walaupun sampean tidak memiliki alat canggih, tidak direset, nggak apa-apa. Karena ini kan jenisnya jenisnya bukan OBD2 atau OBD2. Ini non OBD atau OBD2 ya, saya kurang paham. Kalau ini ya, biasanya kalau OBD2 itu saat ada kerusakan lampu milnya itu melotot. Ya contohnya seperti ini, ya iki OBD2 lah ya. Oke. Jadi di sini saya ingin menghimbau pada teman-teman, walaupun sampean tidak mempunyai alat canggih, kalau alat canggih kan buat mendeteksi kerusakan aja ya. Kalau di motor jenis Yamaha memang harus dibutuhkan yang namanya scanner canggih. Karena apa? Karena untuk menghapus kerusakannya. Wis gini aja. Ini akan saya ini melotot Mas Yole. Ini jenis OBD2 ini melotot ya. Jika ada kerusakan, ini motornya ini milnya ini melotot ya. Jadi sampean harus mempunyai sedikit alat canggih seperti contohnya yang murah tapi yang kualitas gitu ya. Di saya ada JDX M100 Pro ya. Nah, jadi gini, kendalanya motor ini sensor speednya ini tidak jalan kilometernya ya. Kilometernya ini tidak jalan, jadi otomatis kalau dibuat jalan itu sangat berpengaruh ya. Kalau dibuat jalan itu sangat berpengaruh. Jadi ketika kita RPM bawah menengah itu enak ya, nggak ada apa-apa, normal-normal aja jalannya RPM bawah menengah. Nah, tapi ketika menengah ke atas itu langsung drop. Seperti BBM habis ya, langsung drop seperti BBM habis. Kalau nggak percaya kita buat jalan. Air gocengan aku diwian langsung anu rip langsung apa? Jelek langsung kayak kentekan bensin. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you. So alive. Saya nyoba peda sih. Waduh. Tenan diri kok. Iki kok duren rupane riko. Oke, ini RPM bawah menengah enak ya, irip-irip. Nah, ketika RPM tengah ke atas ya itu langsung drop. Balik wis. Nah, ketika RPM bawah menengah itu enak ya. Tapi ketika saat RPM menengah ke atas, nah ketika kita gas penuh, pelintir gas penuh itu langsung drop. Nah, itu adalah untuk apa ya? Sensor speednya itu tidak jalan. Jadi bagaimana cara menanganinya? Yowis kita tangani ntar ya. Kalau kita bedel-bedel kabel itu ya koyoke sangat membutuhkan waktu yang banyak ya. Tapi kalau di saya kita akali saja, kita cari jalur dari lampu lampu senja, lampu kota ya. Itu bisa ntar daripada kita kupas-kupas kabel ngono lho Mas yo. Oke.
kita kerjakan. Kita cek 12 voltnya dulu apakah ada apa enggak di sensor speed. Kang Man. Kata siapa? Oke, kita cek dulu pakai scanner Zodiac. Oke, apakah bisa scanner Zodiac ngecek iki Mas, NMAX iki? Coba tulis. Nah, yang sampean ambil yang kabel 3 Mas ya. Di sini kan ada kabel 1 kuning ya. Di sini ada 1 kabel kuning. Yang lawannya ini di soketnya ini ada kabel 3, berarti yang sampean inputkan kabel 3 ini. Iya. 3. Apakah nyala? Kalau nyala di sini berarti connect. Nah, nyala ya. Oke. Berarti connect, kita cek kerusakannya dulu ya, diagnosa dulu di sini. Oke. Diagnosa. Kita cari nama motornya Yamaha ya. Nah, ini Yamaha. Peda apa ya, Man? Peda. Oke. Peda ujub ah? Ujub sing kono apa kono? Aduh lek riko. Riko bojo loro kaya ngono riko. Aduh lek riko ya, Man, ya, Man. Aduh bojo loro. Riko cari buri kok ta? Aduh. Oke, kita masuk auto check ya. Oke, engine tekan oke, ikuti langkah berikut lah. Kalau di jenis Yamaha memang gini Mas ya. Setiap masuk menu itu harus matikan kunci kontak, on-kan kunci kontak, wis ojo kaget ya. Kalau di Yamaha, kalau di Honda itu setiap sekali masuk menu itu enggak ada matikan kunci kontak, on-kan kunci kontak. Entah sampean make scanner yang merek apa aja wis padha wae ya. Oke. Matikan kunci kontak. Kontak udah mati, tekan on. Oke. Nah, di sini ada perintah lagi nyalakan kunci kontak tapi jangan menyalakan mesin ya. Nah, ini langsung connect, nggak ada loading lama gitu ya. Saya pernah punya scanner merek Oppo DC. Itu loadingnya lama, setiap nyalakan kunci kontak itu loading munyer suwe ya. Ini enak Mas ya. Oke, kita cek. Di sini ada namanya mode standar, mode diagnosa, analisa, penyetelan CO, membaca kode kerusakan. Kita langsung ke membaca kode kerusakan, kita tekan OK. Nah, masuk menu aja. Mau buka kode kerusakan ini, matikan kunci kontak. Ya, matikan kunci kontak, kemudian tekan OK, kemudian nyalakan kunci kontak lagi loh. Langsung respon Zodiac ini Mas ya. Karena apa saya memilih scanner itu bukan scanner yang murah tapi kualitasnya jelek. Enggak. Tapi saya memilih scanner yang murah tapi kualitasnya canggih buat sampean-sampean gitu loh ya. Oke. Ada yang nanya inti anti gores Mas. Koyo enggak anti gores Mas, mbu gak ngerti aku. Yang penting tak kasih sarung ben aman. Oh, iki kok masuk di apa iki? Sik. Kita kembali S. Oh, bukan ini. Kita masuk di membaca kode kerusakan ya. Nah, ini bawah ini. Baca kode kerusakan, kita tekan OK, matikan kunci kontak, tekan lagi di scanner OK, nyalakan kunci kontak. Enggak pakai loading lama gitu ya, lah langsung. Oh dicoba. Wah, ini mekanik itu kok siji. Wah, jos iki. Masuk Pak. Masuk Pak, monggo Pak. Wah, tadi kok gak nyoba. Ya wes. Tulisan bos kayak nyoba iki bos. Magnete. Awet 10 yo. Oke wes. Oke, jadi di sini ada kerusakan Mas ya, terbaca ya. Nah, di sini ada kerusakan terbaca. 42 sensor speed atau kabel gigi kilometer rusak ya. Berarti di sini iki dudu apa? Dudu awake dhewe, apa jenenge iku?
Nah, kalau kita pakai scanner canggih, iki padha karo apa ya? Ngandani awake dhewe no, apa? Nduduhi awake dhewe iku benar-benar kalau kilometernya sensor kecepatannya itu mati ya. Sensor kecepatannya itu mati. Nah, di sini ada kata speed sensor, kabel atau gigi kilometer. Rusak loh. Nah, ini rusak ya. Kalau pakai scanner canggih kita diperlihatkan kalau speed sensor ini kabel atau gigi kilometernya rusak. Tapi di sini kan bukan gigi kilometer ya. Di sini bukan gigi kilometer lagi. Ini adalah sensor ya. Yang memperlihatkan di scanner ini kabelnya, kalau nggak kabelnya itu ini sensornya yang rusak, kabel atau sensor rusak. Berarti kabelnya kalau putus itu nggak ngerti kalau scanner canggih. Wis, kita kerjakan. Ini kita lepas dulu ya. Ini tarik nip. Yes. Kita kerjakan dulu. Iki balik mana? Kita pakai scanner manual aja Mas ya. Pakai scanner manual. Yang kita cek adalah input 12 voltnya rip. Dalan kuno ra opo wis. Amit. Kita cek adalah input 12 voltnya. Ada apa enggak? Input 12 voltnya buat sensor speed loh bos yo. Jadi motor ini kalau ini ya jenis OBD2. Kalau OBD2 kan lampu minnya ini melotot ya, benar. Nah, ini saat ada kerusakan lampu minnya melotot. Nah, ini kita pakai scanner manual. Kalau scanner canggih itu hanya iki cepoten. Jalur soket sensor speed iki lho sensor speed. Nah. Iki penan. Aduh, alot. Ya ora. Ono penaan iki ya. Sampai klik langsung. Nah, oke. Ceken iki sing teko soket teko bawah teko sensore, berarti sing teko kabel bodi iki sampean cek warna kabel merah. Sing ono kabel merah iki. Kontak on. Kena 12 volt ya. Jadi kurang sibuk. Itu ono 12 volt itu. Iku lek ono 12 volt. Merah ya. Kena kosong. Nah, di scanner manual menunjukkan angka 00, nggak ada voltase Mas ya. Jadi kita daripada kita bongkar-bongkar bodi yang banyak, karena di Aerox ini ya. Aerox ini sangat banyak baut-bautnya, lebih baik kita akali saja. Bukan ini kirip, disolasi kirip. Ini bedelen ya, isolasi. Tapi pun dia ngarep lu. Gitu lah. Oh, pecah nih yang. Ya benar udah Krek kok. Bolong des langsung krek wis. Masa mari robo. Cek kamu kah. Mari dijejek lah ya mulai. Iya ngene. Ya. Sambungan ya. Iya ra. Nah. Oke ya Mas, di sini ini sudah dikupas ya, kabel merah strip biru ah, biru, hijau iki ya, opo riko irip. Esok wis burem bos. Kita bos. Aku mau tuwek ya. Kabel merah strip biru sampean pastikan ini ada 12 volt. Jika ini tidak ada 12 volt, maka jalur di kabel bodi ini ya iku mangko. Putus irip, cepat irip. Kena ya? Kena 12 volt. Nah, maka kita akali Rip. Kita akali dari kabel
iki dari kabel apa jenenge iki? Kota. Dari kabel lampu kota. Nah, kupasan rip yo. Sampeyan cari kabel warna apa iki? Coklat ya. Coklat rip kupasan warna kabel coklat rip. Ala ini Pak Bejo. Kupas warna kabel coklat. Iya tempok yang. Pastikan salah satu input sensor sepet buat Aerox ini itu ada 12 volt Mas ya. Warnanya kabel merah strip biru. Nah, ya lek wis dikupas rip. Ini kan sudah dikupas Mas ya. Kemudian sampean cek ono 12 volt enggak rip kabel coklat. Terus ngeceknya pakai scanner manual ya Mas, scanner canggih nggak iso iki. Nah, jika ini ada 12 volt yang dari lampu senja ini Mas ya, maka sampean golekno kabel terus sampean jumper seperti halnya dia kok. Nah, iki. Nah, iki nggak usah dipakai sih. Yo. Iki coba sambungan rene rip. Dulu 12 volt. Iya, 12 volt sing pedot iki. Sik. Itu mangane betul kabel bodi rip ora suwe. Yo. Bongkar deke koyo ngene. Aduh, diprotoli rokok. Ini diakal Mas ya, ntar saya perlihatkan lebih jelasnya. Ini buat contoh, yang penting ojo nemplek masa bodi rip. Siap. Mari ngono sokete cepno maneh wis. Sokete mbuh. Sokete cepno maneh. Sokete cepno maneh. Mari ngono. Ya kali ini tidak nempel. Enggak usah wis. Enggak apa-apa rip nirip. Nempel. Pokoknya gak nemplek nang bodi. Terus tak puteran bal ngarep yo. Sing ngarep kita anu, sing mburi kita anu nih. Apa aja? Nah, puteran bal ngarep. Nyala enggak iku sensor sepete? Kok ora nyala? Ora nyala rip. Kok enggak nyala iki? Itu 12 voltnya hilang. Tak kurang klik anu nih. Soketnya. Tak Enggak. Kalau ini dikini ono 12 volt lagi. Kabel iki sing nang isor kabel putih. No. Loh, lah kok no? urip putih. Dudu. Lho, no 12 volt. Ayo soket iki rip. Iki delon rip. Foto iya. Iki iya. Iki sambungannya kurang sip iki. Soketnya siapa mang iki? Ora apa-apa pokok nyambung tok wis. Kok dirapikan diganti kabel kok. Wis ceken lek ngene. Ana 12 volt enggak iki? Sing mlayu nang sensor sepete iki. Kontak on. Kono rip. Lah iya. Kono. Tadi gini. Di input e. No, dek iki. Lho kono. Di kono. Loh, iki screen pedot trip. Ana sing pedot screen iki. Screen. Ya screen iki nang pedot nemplek kabel bodi lek kanggo le. Sik. Delok sik kontak on. Nah, kan iki mati Mas ya. Iki screen wis pedot berarti nyambungi kang kono sing konslet. Screen sensor sepet. Screen sensor sepet iki sing ndi yo? Sik. Ignition head, terminal head, every backup. Sing ndi iki? Terminal, signal, head. Head iki lek rip gak salah rip. Head 1, 2, 3,
papat siji loro telu papat iki lho ya. Ngene. Mosok iya anu iki apa jenenge iki? Iya. Iya. Iya, head ah, itu ah. Bedut. Betul. Oh iya, head. Oh iya putus Mas. Fokus. Ya putus. Putus wis. Ono anu nih. Ya cukupno 7,5 ya. Sekring cilik. 7,5. Apa aja toh? Aki ya? Oh iya. 7,5. Gak kontak ah? Ya. Oh tak Suzuki anu kontake yo. Waduh, banyu entek ruane kae. Iya. Banyu entek to. Gandengan ya. Gandengan ya. Wis, pasangan wis. 7,5 yo. Heeh. Yes. Dicek maneh. Lek iki mari iki pedot Ri, berarti yo sensor sepete gak beres. Nah, iki kan urip lampu kotae. Tuh lampu kotae urip. Nah. Ono 12 volt. Ono. Coba templekno kene tak deloki. Iku coba templekno tak deloki lampu kotae lek langsung pedot berarti ono konslet iki. Speedometer-e. Wis kon templekno ah. Turun. Wis. Wis. Ayo terus templekno wis. Sambungan pokok aja nemplek bodi yo. Paling iku aku nemplek Mas Arif. Kumang urip. Masa. Gombal. Kita nemplek masa. Iya jaga nemplek bodi ya, Man. Cekelon iki Rip. Kok ibu temene iki. Pelintir entak wis gak usah anu kok di solder kok. Lek anu. Wis ngono penting gak nemplek masa. Wis. Ora usah cek iku wis. Langsung puter. Mang pedot ngene. Nah, jalan ya. Ya wis. Iki lho, Bos. Sepenting iki jalan. Ayo, mana Rip? Wis jalan, oke. Solderen Rip yo, kabel kendeken iki. Oh, saip. Katene wis. Berarti mang nemplek masa Rip yo. Ganti nemplek manehan. Yo. Wis, juga solderis. Kabel golekno rada dawa iki yo. Cek anu, cek leluasa bebas Rip. Oke, jadi jika sampean menemui kayak gini Mas ya, sensor speed, Aerox, NMAX yang jenis ini kan kalau atasnya itu drop seperti kayak TPS loncat. Nah, sampean cek dulu di kabel merah yang dari bawah, kabel merah strip biru ini ya. Kabel merah strip biru ini pastikan ada 12 volt. Nah, jika di sini tidak ada 12 volt, maka daripada sampean bedel-bedel kabel bodi lebih baik sampean akali dari kabel senja atau lampu kota ya. Senja lampu kota, warna kabelnya di soket ini ada contohnya seperti ini. Sampean cek dulu kabel coklat, jika ini ada 12 volt maka sampean ambilkan 12 volt dari sini. Kemudian kabel merah strip biru yang dari kabel bodi ini sampean putus. Yang dari bodi dari bawah ini nggak usah dipakai, yang dipakai yang mengarah ke sensor speednya langsung ini ya. Entah sampean putus di kabel putih sini bisa, di bawahnya sini juga bisa, ini diputus di sini ya. Di kabel merah ini sampean putus, atau di kabel putih yang ke sensor speed ini sampean putus bisa.
ini sampean sambungkan ke kabel coklat di senja, soket lampu senja punya Aerox ini. Ini pasti apa namanya ini? Sensor speednya ini akan jalan lagi. Tadi kan nggak jalan. Nah, ini ntar saya coba ya kalau sudah selesai. Kemudian saya akan hapus kode kerusakannya juga, riwayat kerusakannya. Karena kalau ini kalau sudah tertangani, sudah beres, semua sudah normal, ini lampu milnya ini harus dihapus. Kalau nggak dihapus kan melotot. Ini jenis OBD2 ya. Oke, gitu aja. Ini biar di solder dulu ini ya, di solder ben tiko-tikono ya man, tapi diakal ya guys. Ya cara apa guys? Oh iya Erik. Iya soldernya cek kuat ya. Oke. Kok ben disambung sih iki. Was wrong to say I wouldn't change a thing, 'cause in the story of our lives, the best of times through color glass, time rolls on enough to let me move on past, but every little now and then it creeps on back to Oke. Apa nih? Suwe. Oke, seperti yang saya katakan di awal Mas ya, ini sudah saya rapikan ya. Sudah saya rapikan. Nah, kabel merah strip biru yang dari kabel bodi, yang dari gulungan kabel bodi banyak itu kita putus, tidak kita ikutkan karena itu sudah tidak mengeluarkan arus 12 volt. Jadi kabelnya itu entah putus di tengah, di daerah sini, entah di daerah sini, yang penting di dalam kabel bodi. Daripada kita bedel-bedel kayak banyak bodi, lebih baik kita akali tapi fungsinya itu sama ya. Kan di sensor speed ini menunggu 12 volt standby itu saat kontak on, seperti halnya ini loh. Nah, seperti halnya lampu kotak ya, 12 voltnya nunggu saat kontak on. Jadi lebih baik saya punya kepikiran daripada betul-betul kabel bodi, lebih baik saya ambilkan 12 volt dari lampu kotak atau lampu senja ya. Lampu senja warna coklat kita kupas, kita sambung, tapi yang rapi ya, soalnya di sini kan ada bodi-bodi yang gini loh, daripada antar nempel masa bodi gitu ya. Sampai rapikan seperti halnya saya nih Mas ya, tak rapikan loh, tak ambilkan dari sini, kemudian sampai nuju sini ya. Nah, sampai nuju sini, di sini tak perban pisan solasi ya, biar aman. Kita butuhnya di situ. Kemudian ini sensor speed, walaupun sampean buat sensor speed kan sudah aktif, walaupun sampean buat jalan top speed atas udah nggak begok lagi seperti TPS loncat, halnya seperti kayak gitu. Oke, coba kita on kan kontak. Nah, wes Mas, ternyata ini bukan OBD2 lah yo, bukan OBD2, jadi lampu milnya langsung hilang, lampu milnya ya. Oke, iki teh iki mangko tak sisine sik. Tinggal kita reset aja wis. Reset kita pakai Zodiac Mas ya kalau reset. Lem G ya, ndek kono mangko lem G. Mari tak gawe terus tak gorono mangko. Aku langsung. Berarti tak kon gawe le. Yo. Mang aku mari ngecetan lu tak gorono kok. Ngakon dono. Iya langsung. Lah iya lah tak delek kono. Oke, langsung kita reset saja Mas ya ini. Tekan tombol oke. Yamaha auto sehat, oke, engine. Matikan kunci kontak, oke.
on-kan, kemudian nyalakan. Nah, kemudian kita reset. Kita membaca kerusakan dulu ya. DTC-nya matikan kunci kontak. Apakah masih ada sejarahnya? Ya ada mas. Sejarah kerusakan kita cek pakai Zodiac. On-kan kunci kontak lah, lupa saya. Oke. Tidak terdapat kode kerusakan yang tampil. Loh. Wis. Berarti otomatis bos iki bos. Gak sejarah kerusakannya gak ono bos, tanpa dihapus yo. Sejarah kerusakannya tanpa dihapus gak ono kalau di sini. Nah, kita kembalikan ya. Ini sejarah kerusakannya gak ono. Membaca kode kerusakan gak ono ya. Kemudian kita masuk ke atas. Mode diagnosa kita cek di sini, matikan kunci kontak. Oke, kita tekan oke. Nyalakan kunci kontak. Mohon tunggu sebentar. Kok lama ini codingnya? Oh wes ya. Bukaan TPS terlalu tinggi 21, seharusnya ini mas ya, seharusnya 14 sampai 20. Lah di sini bukaan TPS-nya ada di 21, jadi otomatis kelebihan. Ntar kita standarkan ya. Oke, kemudian kita arahkan ke kanan, tekanan udara masuk, temperatur udara. Oke, sensor kecepatan. Oke, tegangan baterai, switch samping, coil, injektor, PVA, relay utama. Terus lanjut, tampilkan kode kerusakan. Enggak ono ya. Di sini kita cek, di sini kode kerusakan juga enggak ada ya. Nah, ini ada kalau di sini. Tampilkan sejarah kerusakan. Di sini ada 46 mas ya kalau di sini. Kalau di yang tadi tidak muncul kode kerusakan terbaca. Ternyata sisa bekas sejarah kerusakannya ada di sini 12 dan 42 ya. 12 adalah CKP ya. Kemudian yang 42 adalah sensor kecepatan. Oke. Kita arahkan ke kanan, kemudian penghapusan sejarah kerusakan ada 3. Kita kembalikan opo ae iki. 12, 42, kemudian 46 power supply ya. 12, 42, 46. 46 ini power supply, 12 itu CKP, kemudian 42 ini sensor kecepatan. Kita hapus di sini ya. Di sejarah tadi nggak ada yang kita cek kode kerusakan ya. Kita hapus saja, tekan enter ini ya. Tekan enter, kita hapus. Penghapusan berhasil. Oke wis. Kita coba motornya ya. Mari sambung, coba motornya, tak taruh di sini. Ini MST juga ada tapi jarang saya pakai. Saya sekarang pakai yang Zodiac karena harganya murah, kualitasnya juga bagus. Oke, tak rapikan dulu kemudian tak buat jalan ya. Oke, ini 15-an ya. 15. Kungkuk bane tak leku kabeh, Bos. Golek anu sik golek besi sik. Oke, coba kita buat jalan ya. Pasti ini ya wis jalan Mas ya. Karena ini sudah saya jenenge servis atau sudah saya benerin ya iki. Walaupun ngakal tapi kan jalurnya itu kan kita kan cuma membutuhkan 12 volt. Entah itu 12 volt dari manapun, yang penting 12 volt itu dapat dari output kontak ya. Karena output kontak saya cek di lampu senja itu ada 12 volt standby saat kontak on. Berarti saya ambil di 12 volt buat input lampu senja. Tak coba sih. Oke, sensor sepeda jalan keluar ya. Ulap, nah ulap. Wes pokoknya sensor sepeda jalan yo. Nah jalan, ulap iki ya. Gelap ya korek. Nah, wis pokoknya jalan yo. Ulap iki. Ulap. Menggok-menggok, Bos. Waduh.
Cepet jalan. Oke. Cepet jalan ya, Bos. Bisa diputer aja, ketok ngene enggak no. Bos, puter dulu ya, Bos. Dulu, perot ae lo. Aku. Wes, melaku. Tadi. Oke, saya akhiri sampai di sini dulu tentang Aerox yang mengakali sensor speednya itu kabelnya putus ya. Bukan di kita cuma kalau pakai scanner canggih itu gimana ya, cuma tahu tentang kerusakannya aja, nggak tahu tentang kabel putus. Tapi kalau pakai scanner manual yang bikinan Nunung Otomotif, alhamdulillah semua bisa clear gitu loh ya, ketemu dengan gampang. Oke, saya akhiri sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jos.